Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Sukma dengan NPM C 102-106. Di sini saya akan menjelaskan physical design e-commerce Lazada, di mana memiliki 6 tahapan yang harus didesain. Pada kali ini saya akan menjelaskan pertimbangan atau considerations dari tahapan physical design. Yang pertama itu dari output design. Tujuan dari output design yang pertama itu ada use, siapa yang akan menggunakan output, mengapa dan kapan pengguna membutuhkannya, dan keputusan apa yang mereka buat berdasarkan output tersebut. Pengguna e-commerce Lazada adalah customer sebagai pembeli dan reseller sebagai penjual. Pengguna menggunakan e-commerce tersebut saat membutuhkan barang yang diinginkan. Keputusan yang mereka buat yaitu membeli barang-barang online yang mereka butuhkan. Ya, lalu selanjutnya ada medium. Gunakan kertas. Lazada menggunakan kertas, layar, suara, email, atau beberapa kombinasi. Lazada terkadang menggunakan metode kertas, layar, email, dan terkadang juga kombinasi. Jadi bisa memakai keduanya. Lalu ada format. Eh, Akankah narasi table atau format grafik paling baik menyampaikan informasi? Lazada menggunakan narasi, table, dan menyampaikan informasi. Preprinted. Lalu selanjutnya ada preprinted. Gunakan formulir cetak dokumen perputaran. Di Lazada menggunakan format yang dicetak duluan. Location-nya yaitu email, pesan, atau kurir. Yang bisa diakses siapa yang harus memiliki akses ke hard copy dan output layar, yaitu customer sebagai pembeli atau penjual. Detail yaitu harus ringkasan atau daftar isi disertakan dengan hasil yang panjang, tidak selalu uh, disertakan dengan hasil yang panjang daftar isinya. Lalu timelines yaitu seberapa sering output harus diproduksi, yaitu setiap hari. Lalu selanjutnya ada file and database design considerance. Yang pertama itu membahas medium, menyimpan data di Lazada menyimpan data di hard file. Lalu processing mode-nya use manual, batch, or real time atau processing. Lazada menggunakan real time processing dikarenakan di setiap harinya pasti ada pembeli dan penjual juga pasti menjual barang-barang produksinya. Jadi Lazada menggunakan real time processing. Lalu ada maintenance, prosedur apa yang diperlukan untuk memelihara data secara efektif. Lalu di sini saya akan menjaga privasi akun data customer dan membackup semua data yang ada di Lazada. Jadi agar data tersebut terpelihara dengan baik, maka Lazada memprivasi data-data customer dan membackup semua data-data yang ada. Lalu customer bagaimana sih untuk memprivasi akun datanya? Customer bisa eh, menggunakan di aplikasinya itu di hide gitu. Ada fitur hide yang di website aplikasinya itu ada fitur hide. Jadi data-datanya bisa diprivasi. Lalu di sini ada size, berapa banyak record yang akan disimpan dalam database, seberapa besar record tersebut, dan seberapa cepat jumlah record bertambah. Eh, Semua data-data record bertambah semuanya dalam database, dan seberapa cepat jumlah record bertambah sebanyak-banyaknya customer memasukkan data-data kepada data kepada aplikasi yang harus memasukkan data-data yang bisa ditambah-tambahkan data-data kita. Terus activity level, berapa presentasi catatan yang akan diperbarui, ditambahkan atau dihapus setiap tahunnya. Catatan yang akan diperbarui itu setiap hari, ditambahkan atau dihapus setiap hari pasti ada catatan-catatan yang akan diperbarui, ditambahkan atau dihapus setiap tahun. Contoh kayak misalkan ada maksimal, kalau sebagai penjual itu ada maksimal produknya. Misalkan kalau penjual baru nih sellers itu kayak 500 produk maksimal ngeperbarui produknya. Kayak di sini ada new seller, medium seller, experience seller, super seller, large mall, dan retail. Yang paling besar ini ada large mall dan retail, yaitu 20.000 produk. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan input design considerance. Yang pertama itu ada medium. Masukkan data menggunakan keyboard, OCR,
dan sebagainya, yaitu Lazada menggunakan keyboard dan barcode untuk memasukkan data atau masuk ke aplikasi Lazadanya. Lalu di sini ada source, dari mana asal data komputer pelanggan, lokasi terpencil, dan lain-lain, dan bagaimana caranya yang mempengaruhi entry data dari customer melalui handphone dan laptop. Lalu di sini ada format. Format apa eh, yang secara efisien menangkap data dengan sedikit usaha dan biaya. Itu ada resi pembelian atau invoice, tanda tangan, atau mengirim bukti ke email. Lalu di sini ada type. Apa sifat dari data-data pribadi customer seperti nama, alamat, email, nomor telepon. Lalu di sini ada volume, berapa banyak data yang harus dimasukkan. Di sini ada eh, di sini ada data pribadi apa aja yang harus dikumpulkan Lazada dari customer, yaitu seperti identitas, kontak, akun, transaksi, teknis, lalu profil, data penggunaan, lokasi, biometrik, pemasaran, dan komunikasi. Lalu di sini ada personel, ada kemampuan fungsi dan keahlian operator dari entry data. Apakah diperlukan pelatihan tambahan? Tidak perlu pelatihan tambahan karena kita bisa menggunakan aplikasi Lazada dengan otodidak. Lalu di sini ada frekuensi. Seberapa sering data harus dimasukkan, yaitu 1 kali saat diminta. Tetapi jika ada data yang harus diubah, kita bisa mengubahnya. Maka kita tidak hanya 1 kali. Jadi kalau misalkan bisa jadi kita bisa mengubah data tersebut sesuai yang ingin kita ubah. Lalu cost, bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa mempengaruhi efisiensi dan akurasi. Di Lazada juga ada fitur ada bonus-bonus tambahan seperti dengan voucher, potongan diskon, gratis ongkir, seperti itu. Lalu di sini ada error detection and correction. Kesalahan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mendeteksi dan memperbaikinya. Di sini kalau kesalahan, salah satu contohnya itu salah memasukkan alamat, salah memesan produk, atau cara cara memperbaikinya itu seperti ada langkah-langkah di sini, yaitu yang pertama itu buka aplikasi Lazada, lalu login dengan akun Lazada yang dipakai untuk membuat pemesanan, masuk ke menu dengan ikon troli belanja, klik tombol chart yang di bagian bawah, pilih salah satu pesanan Lazada yang dibatalkan, cek dan pastikan kembali bahwa transaksi itulah yang ingin kamu batalkan. Setelah sesuai keinginan, silakan scroll ke bawah dan klik tombol batalkan, pilih alasan pembatalannya sesuai dengan kondisimu, klik tombol submit untuk mengkonfirmasi pembatalan pesanan tersebut. Tunggu sampai proses pembatalan berhasil. Nah, lalu selanjutnya ada program desain. Program desain lebih ke softwarenya. Jadi di sini saya akan menampilkan tampilan dari Lazada. Contoh tampilan utama dari layar Lazada seperti ini, teman-teman. Lalu ada kategori, lalu ada Apria di akun, kayak panel akun, pesanan saya, ulasan saya, pengembalian, out, pusat bantuan, order pembayaran, customer care, lalu ada di sini ada pilihan-pilihan yang kita cari kayak seperti sandal, elektronik, dan juga kosmetik, make up, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur desain dan kontrol kontrol desain. Tentang itu melakukan persiapan dan memilih barang apa saja yang akan dipilih seperti jenis sepatu atau sandal dan ukurannya. Melakukan transaksi dengan cara melakukan check out serta memastikan alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Mendeteksi dan mengoreksi apakah terjadi error jumlah yang akan dipesan atau tidak. Terus cek saldo rekening yang akan digunakan untuk pembayaran, akses data yang akan digunakan, apakah sudah benar atau belum. Jika sudah selesai, akan ada laporan melalui email yang dipakai untuk melakukan tersebut. Lalu selanjutnya, terakhir ada control design. Lalu di sini ada validity. Ya, apakah interaksi sistemnya valid? Tentunya interaksi tersebut dilakukan secara valid dan terdaftar secara jelas. Lalu ada authorization, aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output disahkan oleh manajer yang tepat. Ya, karena aktivitas pemrosesan semua dilakukan atas persetujuan manajer. Akurasi, apakah data diproses dan disimpan secara akurat? Data disimpan secara akurat dan aman agar tidak ada kesalahan dalam menginput data atau penyalahgunaan data. Security, bagaimana sistem terhindar dari malware atau pencurian yang tidak terduga, dapat menggunakan kode verifikasi melalui SMS, email, dan tidak diberikan kepada siapapun. Kode tersebut bersifat rahasia. Jadi,
bisa kode-kode seperti kode verifikasi itu masuk ke SMS gitu ya. Numerical control, apa primary key yang digunakan dalam mengakses data. Jadi primary key untuk mengakses itu dengan menuliskan email atau nomor telepon dan paspor. Lalu di sini ada availability, apakah data tersebut tersedia jika jika diminta, jika saat diminta tersedia karena data akan tetap sama dan tidak berubah. Terkecuali yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mengubah ingin mengubah alamat. Jadi kita bisa dari awal mengubah alamat. Jadi tetap sama dari ubahan yang kita tetapkan dari awal seperti itu. Apakah sistem tersebut bisa diubah tanpa mempengaruhi yang lain? Sistem tidak dapat dirubah oleh customer, sistem dapat diubah hanya oleh pihak tertentu. Mungkin yang saya maksud tidak dapat dirubah oleh customer itu kayak sistem-sistem intinya dari Lazada itu tidak bisa diubah oleh customer. Mungkin yang bisa diubah oleh customer itu seperti data-data dari customer itu bisa diubah. Lalu pesanan-pesanan dari customer itu bisa diubah. Lalu ya, mungkin ya seperti itu. Lalu integrity. Apakah pemrosesan lengkap, tepat waktu dan akurat? Terkadang proses tidak tepat waktu tidak sesuai yang diestimasikan. Dan juga terkadang produk datang tidak sesuai yang diinginkan. Seperti contohnya, saya memesan produk A yang diestimasikan oleh pihak toko sampainya tuh hari Minggu. Namun terkadang barang tersebut sampainya hari Senin, jadi tidak bisa diestimasikan dengan baik waktunya. Dan juga terkadang produk datang tidak sesuai yang diinginkan, seperti saya memesan sepatu size 30, namun datangnya size 29 atau 31. Jadi kadang tidak sesuai dan ada barang-barang reject yang kayak sepatunya robek atau sepatunya eh, tidak sama nomornya seperti itu. Lalu yang terakhir ada audit trail. Apakah setiap transaksi bisa ditelusuri ke dalam dokumen? Bisa, karena setiap melakukan transaksi atau pembelian pasti ada bukti transaksi pembayaran untuk pemesanan. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Eh, dari e-commerce Lazada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.